Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau share tentang apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi TKI di Malaysia, atau apa aja sih syarat-syarat untuk melamar kerja di Malaysia. Di sini aku bakal jelaskan sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Buat kalian yang penasaran apa aja sih syarat-syaratnya buat melamar kerja di Malaysia, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip biar nggak ketinggalan informasinya. Bentar-bentar, jangan lupa tekan tombol subscribe. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah daftar di PT Karyatama. Aku dulu ikut agen dari PT Karyatama Mitra Sejati cabang Sukoharjo. Tapi aku dulu sebelum daftar di PT Karyatama Mitra Sejati, aku daftar dulu di SMK aku, di Bursa Kerja. Biasanya kan setiap SMK gitu ada fasilitas BK-nya ya. Jadi aku daftar di situ. Buat teman-teman bisa sih langsung daftar di PT Karyatamanya. Nanti prosesnya juga sama. Yang kedua itu mengumpulkan berkas-berkasnya seperti ijazah, akte, KK, KTP, sama pas foto. Dan yang terpenting di sini itu adalah surat izin dari orang tua dan juga kepala desa. Jadi dulu itu aku dikasih surat. Nah, suratnya itu ditandatanganin sama wali kita atau orang tua kita. Habis itu dimintain tanda tangan dari kepala desa. Nah, kalau udah dapat surat itu, nanti semuanya dikumpulkan ke PT Karyatama. Nah, nanti dari PT Karyatamanya itu bakal mencarikan job buat kita. Misal ada PT apa aja yang lagi membutuhkan pekerja baru gitu. Kalau aku dulu itu daftar di PT Epson. Setelah daftar, kita lanjut ke tes tertulis dan tes wawancara. Tes tertulisnya itu kalian gak usah takut. Itu cuma soal matematika, pelajaran anak SD. Jadi insya Allah semuanya bisa ngerjain soal itu. Setelah lolos tes tertulis, kita dilanjut untuk tes wawancara atau interview dengan pihak majikan tempat kita melamar. Nah, tes wawancaranya itu sama seperti kayak tes wawancara mencari kerja seperti pada umumnya. Sini yang nge-interview kita itu HR-nya itu ada yang dari orang India, orang Melayu, dan bahkan mungkin ada orang Cinanya juga. Tapi kalian gak usah khawatir. Mereka itu walaupun orang Melayu, India, Cina itu, mereka juga paham dengan bahasa kita. Kalian mau jawab pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, mereka juga paham. Karena kebanyakan pekerja di sana itu adalah pekerja Indonesia. Nanti kita bakal ditanya seperti misal umurnya berapa, terus udah ada pengalaman kerja atau belum, terus alasan kalian kerja ke Malaysia itu apa gitu. Kebanyakan kayak gitu sih pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya sebelum ada seleksi atau tes itu, kita di briefing dulu sama pihak karyatamanya. Jadi nanti kalau misal ditanya gitu, kita udah ada gambaran, mau jawab kayak gini gitu. Dan itu juga bisa jadi peluang kita buat diterima. Yang keenam, setelah kita lolos dari tes tertulis dan juga tes interview, kita lanjut ke tes medikal. Jadi kita nanti bakal medical check up guys. Dulu itu aku medical check up-nya di Jogja, kalau nggak salah rumah sakit Kasih Ibu. Dan kalian nggak usah khawatir karena medicalnya ini juga udah ditanggung sama pihak majikan kita. Jadi kita nggak bakal keluar biaya sepeser pun. Nah, setelah kita lolos tes medikal, kita lanjut buat paspor dan juga buat visa. Untuk buat visanya ini yang lumayan lama ya prosesnya. Dan nunggu visanya turun itu juga lumayan lama, sekitar kalau aku dulu itu 2 mingguan. Tapi guys, kalau aku dulu itu beda. Jadi dulu itu kan aku daftar di BK aku atau Bursa Kerja aku di SMK itu kan sebelum umur aku 18 tahun ya. Jadi aku nunggu umur 18 tahun, tapi aku udah terdaftar di BK sama di PT Karyatama. Nah, setelah umur aku genap 18 tahun itu, pihak Karyatamanya telepon aku, katanya aku disuruh buat paspor dulu. Nah, di sini itu aku agak bingung ya. Kok aku belum tes apa-apa, udah disuruh buat paspor gitu. Nah, aku juga jadi positive thinking ya. Aku jadi kayak kayaknya kalau udah buat paspor dulu itu ada peluang buat keterima deh. Soalnya kan nggak mungkin ya kalau pihak sana udah mengeluarkan biaya untuk paspor, terus kita nggak keterima gitu kan, kayak sayang gitu loh.
Menurut aku gitu sih, dulu itu kayak positif thinkingnya kayak gitu. Dan alhamdulillah aku keterima guys. Di sini aku mau bilang lagi, untuk semua proses yang udah aku lewati tadi, kayak tes, terus buat paspor, buat visa, tes medikal, itu semuanya aku nggak dipungut biaya ya, bener-bener nggak dipungut biaya, semuanya udah ditanggung sama pihak majikan. Jadi aku cuma keluar uang itu buat transport bolak-baliknya, sama buat saku aku di Malaysia selama aku belum dapat gaji. Nah, di proses yang ke-9 atau di proses terakhir ini, nanti kita bakal ada PAP atau pembekalan sebelum berangkat ke Malaysia. Di sini nanti kita bakal dijelaskan tentang kebudayaan di Malaysia, kebiasaan orang di Malaysia, terus sopan santunnya nanti ketika kita berada di Malaysia, kayak gitu nanti bakal dijelasin semuanya. Jadi kita bakal ada gambaran ya tentang hidup di Malaysia nanti bakal seperti apa, kayak gitu. Dan itu tadi adalah kurang lebihnya untuk mempersiapkan mental kita sebelum berangkat ke Malaysia. Setelah beberapa proses tadi dilalui, nanti kita tinggal tunggu jadwal pemberangkatan kita atau jadwal terbang kita ke Malaysia. Dulu itu aku nunggu jadwal pemberangkatan itu sekitar 1 minggu setelah proses itu selesai ya. Jadi untuk nunggunya itu beda-beda, ada yang nunggunya lama, ada yang nunggunya cuma sebentar. Kalau yang lama itu bisa sampai sebulan, bahkan ada yang nunggu sampai beberapa bulan gitu juga ada. Dan nanti berangkatnya itu juga bakal gelombang ya, ada angkatannya. Ini angkatan pertama berapa orang, angkatan kedua berapa orang, kayak gitu. Jadi nggak semua yang ikut tes itu langsung berangkat satu kali guys. Nah, itu tadi adalah beberapa syarat atau langkah-langkah untuk melamar kerja di Malaysia. Kalau menurut kalian gimana? Proses ke Malaysia mudah kan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut kalian syarat-syarat atau kerja ke Malaysia itu mudah atau enggak? Jadi sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga buat dukung channel aku dengan cara like, comment, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Bye semua. Assalamualaikum.